ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, dicantumkan dalam babus sabar, bab tentang kesabaran. Jadi sampai hari ini masih tetap dalam bab tentang kesabaran. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Mas'ud nama ayahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, beliau di sini Abdullah ibn Mas'ud ini berkata, lamma kana yaumu Hunain. Jadi tatkala hari perang Hunain. Jadi ibu, dulu kita punya nabi, dalam sejarahnya terjadi beberapa peperangan. Terjadi beberapa peperangan. Itu kurang lebih total peperangannya antara 27-28 kali. Akan tetapi dari sekian banyak peperangan, kebanyakan peperangan itu berakhir tanpa pertumpahan darah. Bisa musuh menyerah, bisa juga musuh akhirnya melarikan diri, bisa juga akhirnya berdamai. Nah, jadi dari 28 kali perang itu nggak sampai 10 perang yang ada pertumpahan darah. Jadi jangan nanti kita bayanginnya Nabi itu tiap hari hidupnya perang terus. Enggak. Nabi berperang itu hanya untuk membela agama, menyelamatkan diri, melindungi kaum wanita, menjaga kaum anak-anak, menjaga negeri agar tidak diganggu oleh orang dari luar. Nah, itu perang yang berkobar di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama-nama perang yang kita kenal ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Nah, salah satu perang yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah, begitu kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin, itu terjadi perang yang namanya perang Hunain. Perang Hunain. Nah, pada saat terjadi perang Hunain ini, Ibn Mas'ud bercerita, lama kana yaumu Hunain, tatkala terjadi perang Hunain, di hari perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Di sini diceritakan pada saat terjadi perang Hunain, Nabi membagikan secara khusus dari pampasan perang kepada sejumlah orang. Nah, biasanya Nabi itu kalau sebelum-sebelumnya tuh Nabi suka dibagi rata, bagi sama. Tapi kali ini ada orang-orang tertentu Nabi kasih lebih. Ada orang-orang tertentu Nabi kasih lebih. Nah, di sini diceritakan bahwa Nabi memberikan kepada sejumlah orang. Bagiannya secara khusus di dalam ghanimah tadi. Fa'atal Aqra ibn Habis mi'ata minal ibil. Ada orang yang bernama Aqra ibn Habis, diberikan dari pampasan perang 100 ekor unta. Kemudian wa'ata Uyainata ibn Hisnin mithla dzalik. Begitu juga ada orang bernama Uyainah ibn Hisn, dikasih seperti itu juga. Kemudian wa'ata nasan min asrafil Arab. Dan ada lagi orang-orang dari kalangan kalau kita nih sekarang sebut kalangan ningrat, kalangan orang-orang yang dianggap terhormat. Nah, itu daripada masyarakat Quraisy dan lain sebagainya juga diberikan secara khusus. Nah, kemudian faqala rajulun, ada satu orang protes. Ada satu orang protes. Faqala rajulun, ada satu orang mengatakan, wallahi, demi Allah, inna hadhihi qismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Jadi dia bilang, demi Allah, ini enggak adil nih pembagian semacam ini. Ini pembagian semacam ini tidak menghendaki daripada ridha Allah. Jadi orang ini protes, menyebut pembagian tadi tidak adil dan tidak diridhoi Allah. Nah, kemudian saudara, setelah mengatakan begitu, fakultu, Abdullah ibn Mas'ud kaget lihat ada orang bicara seperti itu. Karena berarti kalau dia bicara seperti itu kan yang diprotes Nabi itu.
Kadang bagi-bagi tadi siapa, Bu? Nah, yang bagi-bagi siapa, Bu? Nabi. Berarti yang diprotes siapa? Nabi. Yang dibilang nggak adil siapa? Nabi. Makanya Abdullah ibn Mas'ud kaget. Nah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wallahi, demi Allah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan kabarkan Nabi, aku akan lapor kepada Nabi apa yang dikatakan oleh orang tadi. Jadi Ibn Mas'ud merasa ini harus Nabi mesti tahu, jangan sampai Nabi nggak tahu nih ada yang protes macam ini, karena protes semacam ini bisa berbahaya di tengah-tengah para sahabat yang sedang berjuang. Kemudian selanjutnya fa'ataituhu fa'akhbartu. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, maka aku datangi Nabi dan aku laporkan, aku kabarkan kepada Nabi dengan persoalan tersebut, bima qala, dengan apa yang dikatakan tadi. Begitu Abdullah ibn Mas'ud melaporkan, ya Rasulullah, tadi ada orang bicara seperti ini, disampaikan. Apa yang terjadi? Fataghayyara wajhu hatta kana kasirfi. Di sini dikatakan apa? Maka muka Nabi itu berubah memerah. Nah, berarti menunjukkan Nabi tidak suka. Berarti menunjukkan Nabi kecewa, berarti menunjukkan Nabi marah. Kemudian apa jawab Nabi? Faman ya'dilu idza lam ya'dirillahu wa rasuluh. Jadi Nabi mengatakan, siapa lagi yang menegakkan keadilan, yang berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak adil, lalu yang adil siapa? Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas gak, Bu? Artinya dalam pembagian tadi Nabi itu mendapat petunjuk dari Allah. Memang kelihatannya zahirnya seperti tidak adil, tapi ada rahasia yang kita tidak tahu. Nah, seperti apa, Bu? Seperti kadang-kadang ini perang Hunain ini kan campur nih. Ada orang yang baru masuk Islam, bahkan dalam riwayat ada yang belum masuk Islam juga. Jadi sengaja dibagi-bagi sedemikian rupa. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya kurang. Ada dia pemuka tapi iman kurang kuat, dilebihin bagiannya. Biar apa? Biar dia lebih semangat. Ada lagi sahabat Nabi nggak dibagi pun tetap semangat. Gara-gara jelas gak, Bu? Jadi pejuang ini ada yang berjuang sekalipun nggak dibagi tetap semangat, tapi ada juga yang nggak dibagi jadi lemas. Ada gak? Ayo kayak zaman sekarang nih, ada gak? Nah, ada nih orang berjuang nggak dibagi apa-apa tetap semangat. Ada gak? Nah, ya begitu nggak dibagi dia nggak datang lagi. Ada gak? Nah, banyak, Bu. Ya Allah, jelas, Bu, ya. Nah, jadi ini diceritakan di zaman Nabi. Nabi itu pandai, lihat. Oh, kalau yang ini mesti dibagi nih, supaya jangan besok sampai nggak datang lagi, dibagi. Oh, ini mesti banyakan nih, dikasih banyakan. Oh, yang ini dikit juga dia udah ridho, dan dikasih dikitan. Bukan Nabi nggak adil, tapi Nabi diberitahu oleh Allah mana yang imannya kuat, mana yang kurang, mana yang mesti dibagi lebihan. Kira-kira jelas gak? Nah, itu yang dimaksud adil di sini. Tentunya keadilan Nabi itu atas petunjuk Allah. Nah, kita nggak usah protes kalau udah Nabi yang nentuin seperti itu. Nah, makanya Nabi marah. Nabi katakan, kalau aku disebut nggak adil, kalau Allah juga nggak adil, lalu siapa lagi yang adil? Nggak ada lagi manusia yang adil di atas muka bumi ini kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Nah, akhirnya apa kata Nabi? Kata Nabi, yarhamullahu Musa. Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Kata Nabi, Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Sungguh Nabi Musa dulu mendapatkan cobaan lebih dari ini. Nah, maksudnya dulu juga Nabi Musa, dimaki-maki, dicerca, dihina, bahkan ditinggal oleh kaumnya, disuruh perang sendirian. Jadi kata Nabi Musa cobaannya dulu lebih berat dari ini nih. Fasobaro, tapi Nabi Musa sabar. Nah, jadi di sini Nabi mengajarkan Ibn Mas'ud, ya sudahlah, kalau ada yang ngomong begini, ngomong begitu, kita mesti sabar. Dulu juga Nabi Musa begitu. Bahkan orang-orang Bani Israel ngomong apa kepada Nabi Musa. Mereka katakan kepada Nabi Musa, yaitu, "Hai Musa, jihadlah kamu bersama Tuhanmu." Bayangin, Bu,
Bu? Nabi Musa diperintah sama Allah, Musa, ajak kaummu, umatmu untuk jihad, perang melawan Fir'aun. Apa jawabnya nih kaumnya Nabi Musa? Ya Musa, ente aja yang perang sama Tuhan ente. Ntar kalau udah menang baru kita ikut. Kurang ajar gak Bu? Bu, kurang ajar gak? Nah, makanya Nabi begitu kejadian ini, Nabi ingat Nabi Musa. Nah, ini kan Nabi kan udah menang, Nabi lagi bagi-bagi pampasan perang. Ada yang protes, wah Nabi nggak adil. Itu kan ujian buat Nabi. Itu ujian. Makanya Nabi mengajarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud, ini ujian, kita sabar aja. Dulu Nabi Musa juga lebih dari ini, tapi Nabi Musa sabar. Nah, mendengar itu, apa kata Abdullah ibn Mas'ud dalam riwayat? Fakultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya semenjak saat itu Abdullah ibn Mas'ud nggak mau lapor lagi hal-hal yang nyakitin Nabi, saudara. Jadi Abdullah ibn Mas'ud nyesel gara-gara ngomong tuh ke Nabi. Nabi jadi mukanya merah, Nabi jadi marah, Nabi jadi sedih. Akhirnya besok-besok kalau ada yang begitu tuh, Abdullah ibn Mas'ud nggak mau ngelapor lagi. Udah dah, yang bikin Nabi jadi puyeng udah nggak usah dilaporin ke Nabi. Yang musingin Nabi udah nggak usah pakai lapor ke Nabi. Nah, jadi begitu rupa bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, belajar dari hadis ini, Bu, ada pelajaran penting buat kita semua. Umat Islam wajib menghormati nabinya. Sampai-sampai para ulama, saudara, ibu-ibu tercinta, sepakat siapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau merendahkannya, kalau dia itu seorang muslim, maka dia murtad, keluar dari Islam. Hati-hati Bu ya. Bu, hati-hati, kita nggak boleh menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau ada yang menghina Nabi dengan sengaja ya, sengaja dia hina Nabi. Sepakat semua ulama, kalau dia muslim maka dia wajib bertaubat. Kalau dia nggak bertaubat maka dia kafir, murtad. Nah, kalau dalam negara Islam dihukum mati. Sepakat, nggak ada perbedaan. Di zaman Abu Bakar Siddiq penghina Nabi dihukum mati. Di zaman Umar ibn Khattab yang menghina Nabi dihukum mati. Di zaman Utsman ibn Affan yang menghina Nabi dihukum mati. Di zaman Ali ibn Abi Thalib ya, waktu jadi khalifah yang menghina Nabi dihukum mati. Di zaman kekhalifahan, Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbas, Khilafah Turki Utsmani, yang menghina Nabi dihukum mati. Itu adalah hukum Islam.